Wow, bikin gempar. Kejutan awal tahun datang dari Eropa untuk penggemar timnas Indonesia. Dikabarkan salah satu bintang paling bersinar di Eropa saat ini yang merupakan wonderkid yang kini bermain di Ajax Amsterdam menyatakan siap untuk dinaturalisasi secepatnya. Shin Tae-yong sampai kegirangan karena pemain ini telah lama diidam-idamkan untuk membela merah putih. Akankah wonderkid ini akan siap kala timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan siapakah wonderkid yang diidam-idamkan oleh Shin Tae-yong ini? Temukan fakta menarik dan bagaimana pemain ini bisa meningkatkan peluang Indonesia lolos dan tampil di Piala Dunia 2026. Tonton videonya sampai habis. Wow, gokil! Fans timnas Indonesia terutama Marcelino lovers dijamin bahagia dan bangga mendengarnya. Dikabarkan saat ini Marcelino benar-benar sedang di atas angin dan menjadi anak emas FIFA setelah penampilan impresifnya belakangan ini bersama klubnya Oxford United. Kabar dari Inggris menyebutkan akibat penampilan konsistennya salah satu klub di Inggris yang saat ini sedang dalam title race berminat untuk meminangnya di bursa transfer Januari ini. Bahkan Enzo yang merupakan pelatih Chelsea saat ini sudah menghubungi Marcelino secara pribadi. Akankah Marcelino berlabuh di Chelsea di bulan Januari ini? Di sisi lain, begini kondisi terbaru Marcelino setelah jadi anak emas FIFA. Simak baik-baik beritanya sampai selesai. Yes, alhamdulillah, mantap. Akhirnya si anak emas yang selama ini hilang itu akan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi dan bermain kembali untuk timnas Indonesia. Dikabarkan rekan Bagot si anak emas STY akan segera kembali merumput dan membela timnas Indonesia dan diharapkan akan tersedia kala menghadapi Bahrain dan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata selama ini STY sengaja menguji mental Elkan Bagot dengan meninggalkannya dengan tujuan agar Elkan bisa berkembang dan mencapai potensi terbaiknya di Eropa. Akankah kita lihat impian barisan belakang yang ideal dan kokoh yang dihuni Elkan Bagot, Jay Ages, Rizky Ridho, dan Justin Hubner? Layak untuk dinantikan. Di sisi lain, media Inggris mengabarkan Elkan Bagot alami kemajuan yang sangat pesat. Kira-kira apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Begini detail lengkapnya. Yes, gokil! Alhamdulillah dukungan untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia untuk bisa tampil di final Piala Dunia kembali datang dari negeri gingseng tanah kelahiran STY. Dikabarkan salah satu bintang Korea Selatan yang merumput di Eropa saat ini terang-terangan memberikan support dan dukungannya untuk STY dan timnas Indonesia. Bahkan bintang Korsel tersebut menyatakan siap untuk dinaturalisasi apabila dibutuhkan oleh STY. Kira-kira siapa ya bintang Korea Selatan yang dimaksud? Apakah Son Heung-min yang saat ini bermain untuk Tottenham Hotspur ataukah Hwang Hae-chan yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers? Di sisi lain, begini bentuk dukungan bintang Liga Korea Selatan untuk Shin Tae-yong. Tonton sampai habis beritanya. Wow, gokil! Berita super bombastis datang dari salah satu benteng timnas Indonesia yang masa depannya saat ini sedang banyak diperbincangkan siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Dikabarkan klubnya Persija saat ini sudah siap untuk melepas Rizky Ridho. Bahkan kabar yang berhembus Rizky Ridho akan segera merumput di Eropa dan ada klub yang sudah sangat serius menyatakan ketertarikannya terhadap Rizky Ridho. Tidak tanggung-tanggung klub Venezia FC di Italia saat ini sangat serius dan ngebet untuk segera dapat tanda tangan Rizky Ridho. Dikabarkan Kapten Timnas Indonesia Jay Ages mempunyai peran penting dalam mewujudkan transfer ini. Akan jadi mimpi yang sempurna apabila kita bisa lihat duet Jay Ages dan Rizky Ridho di Venezia FC.
Mari kita sama-sama mendoakan untuk kesuksesan Rizky Ridho dan Jay Ages. Di sisi lain, begini respon mengharukan dari Rizky Ridho untuk Asnawi di Port FC. Loh, ada apa ya kok tiba-tiba Rizky Ridho menyoroti Asnawi? Simak baik-baik berita selengkapnya. Wow, meledak. Akhirnya berita menggemparkan datang dari Pratama Arhan. Dikabarkan Pratama Arhan akan segera meninggalkan Suwon FC untuk bergabung dengan klub Eropa ini. Setelah pernyataannya, Pratama Arhan digadang-gadang akan jadi rebutan klub-klub top Eropa, bahkan klub top yang menjadi pemuncak klasemen saat ini yaitu Ajax Amsterdam disebut sangat ngebet dan siap memberikan kontrak fantastis bernilai ratusan miliar untuk suami dari season tersebut. Selain Ajax Amsterdam, juga ada klub top Liga Inggris yaitu Manchester City yang nyatakan minatnya terhadap Pratama Arhan. Akankah Manchester City yang menjadi labuhan klub Pratama Arhan selanjutnya ataukah Ajax Amsterdam? Mari kita doakan yang terbaik untuk Pratama Arhan. Di sisi lain ini dia bocoran klub yang berpotensi menjadi labuhan selanjutnya Pratama Arhan. Begini detail lengkapnya. Hahaha, kacau. Emang efek dari timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng. Dikabarkan gara-gara belum bisa move on dari kekalahan atas timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, timnas Arab Saudi sampai babak belur di turnamen Piala Teluk yang sedang diikutinya. Bahkan efek kekalahan dari timnas Indonesia tersebut sampai membuat mental para pemain timnas Indonesia belum stabil hingga membuat frustasi pelatihnya. Gara-gara hal tersebut, pelatih timnas Arab Saudi yakni Hervé Renard dikabarkan sudah menyatakan angkat tangan dan segera mundur dari kursi kepelatihan Arab Saudi. Jadi dugaanku, faktanya Arab Saudi tampil babak belur di Piala Teluk dan kambing hitamkan hal ini. Begini kronologis lengkapnya. Wow, dasar negara komunis tak tahu malu. Dikabarkan pelatih Vietnam berusaha untuk melakukan cara-cara licik dengan meminta FIFA menunjuk wasit yang sudah direkomendasikan oleh Vietnam untuk memimpin laga final Piala AFF melawan Thailand. Namun hal ini bisa digagalkan oleh Pak Erick Thohir dengan melaporkannya pada FIFA, dan Pak Erick Thohir justru akan membantu Thailand agar bisa memenangkan Piala AFF ini di final nanti dengan memberikan bocoran strategi bagaimana cara mengalahkan negara komunis Vietnam tersebut. Sebagai imbalannya, Thailand akan sekuat tenaga mendukung dan mewujudkan agar Pak Erick Thohir selanjutnya ditunjuk dan dijadikan sebagai ketua Federasi AFF. Jadi tuntutanku. Di sisi lain, begini persiapan pelatih Vietnam untuk menghadapi Thailand di final Piala AFF 2024. Ikuti terus beritanya sampai akhir. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan sosok penyerang tajam yang dapat memperkuat lini depan mereka. Meski tim asuhan Shin Tae-yong telah berupaya keras mencari striker yang tepat, hingga kini belum ditemukan pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Pencarian ini semakin mendesak mengingat pentingnya keberadaan seorang penyerang yang bisa memberikan kontribusi signifikan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun sudah beberapa kali menggait pemain naturalisasi dari kalangan diaspora, timnas Indonesia belum juga menemukan sosok striker yang mampu mengatasi persoalan lini serang mereka. Namun, baru-baru ini datang kabar menggembirakan. Kenzo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang berasal dari Ajax Amsterdam, mengungkapkan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan ini tentu memberikan harapan baru bagi tim yang tengah mencari kekuatan tambahan untuk menghadapi kompetisi internasional.
Keputusan Riedewald untuk bergabung dengan skuad Garuda tentunya akan sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Pemain sayap berusia 17 tahun yang kini memperkuat AZ Alkmaar itu mengungkapkan bahwa sejak lama ia telah memikirkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Yang lebih mengejutkan, Kenzo menyatakan kesiapan dirinya untuk memperkuat skuad Garuda seandainya suatu saat nanti dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun demikian, Kenzo juga menegaskan bahwa hingga saat ini PSSI belum secara resmi menghubunginya terkait peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun Kenzo Riedewald mengatakan bakal tetap setuju apabila nantinya mendapat tawaran dari timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Gimana menurut kalian, apakah layak Kenzo Riedewald segera dinaturalisasi dan kira-kira apa bisa memberikan dampak positif dan membawa Indonesia melaju lolos ke babak final Piala Dunia 2026? Berikan harapan kalian untuk STY dan Pak Erick Thohir di kolom komentar. Setelah mendapatkan pengakuan dari FIFA, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berpotensi memperkuat Oxford United pada malam ini waktu Indonesia Barat. Pada pekan lalu, FIFA merilis daftar 6 pemain dari Asia yang bisa mengejutkan dunia di tahun 2025. Marcelino Ferdinand merupakan salah satunya berkat kegemilangannya mengantarkan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand merayakan golnya dengan cara yang unik, yaitu duduk di kursi yang tersedia di pinggir lapangan dan itu ditiru seantero Indonesia. FIFA pun menekankan tentang betapa pentingnya Marcelino Ferdinand untuk menjaga harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kini klub yang dibela Marcelino Ferdinand akan tampil lagi di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship 2024-2025. Oxford United akan melawat ke markas Millwall Deden untuk pertandingan pada malam nanti, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand sejauh ini belum pernah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Oxford yang merekrutnya dari KMS Kadeinse pada bursa transfer musim panas. Dia sempat masuk skuad senior dalam beberapa laga di bulan November, namun menghilang pada sepanjang bulan Desember setelah dipanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Kini Oxford United mungkin memerlukan bantuannya untuk beranjak dari peringkat ke-20 klasemen setelah hanya meraih 24 poin dari 23 laga di divisi Championship. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin Marcelino bisa bersinar di klubnya saat ini dan konsistensinya akan berdampak dan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Atau sebaiknya Marcelino pindah mencari klub baru di Italia dan mengikuti jejak kesuksesan Jay Edges? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Media Inggris membeberkan bahwa pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, mengalami kemajuan besar dalam proses pemulihan cederanya di klub Liga Inggris Blackpool. Sang bek tengah berusia 22 tahun telah melalui masa pinjaman selama setengah musim di klub kasta ketiga Liga Inggris Blackpool. Namun pemain yang dimiliki Ipswich Town tersebut baru mengoleksi 4 penampilan untuk Blackpool sejauh ini. Ini disebabkan oleh cedera yang dialami oleh sang bek tengah timnas Indonesia sejak awal musim ini. Namun demikian, Bagot telah mengalami perkembangan dalam beberapa pekan terakhir dengan kembali berlatih bersama tim asuhan Steve Bruce. Meski belum mendapatkan kesempatan bermain lagi, ex-pemain Bristol Rovers tersebut sudah mengalami kemajuan signifikan, sebagaimana dibeberkan oleh media Inggris Blackpool Gazette. Menurut warta dari Blackpool Gazette, Bagot mengalami langkah besar dalam proses pemulihannya karena sudah kembali ikut pemanasan bersama skuad.
Elkan Bagot kini berpotensi untuk kembali ke skuad untuk pertandingan lanjutan kasta ketiga Liga Inggris, League One, ketika Blackpool menjamu Shrewsbury pada malam nanti waktu Indonesia Barat. Saat ini Blackpool berada di peringkat ke-15 dengan raihan 28 poin dari 22 laga dan calon lawannya adalah tim papan bawah. Shrewsbury berada di peringkat ke-23 alias kedua dari bawah dengan raihan 16 poin dari 22 laga. Kesempatan bermain bersama Blackpool tentunya sangat penting bagi Elkan Bagot yang sudah lama diabaikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Gimana reaksi kalian? Apakah kalian senang dan yakin dengan kemampuan Elkan Bagot bisa kembali masuk ke skuad Garuda dan membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kalau Mimin sih pengen banget lihat barisan belakang timnas Indonesia diisi oleh kuartet Rizky Ridho, Jay Edges, Elkan Bagot, dan Justin Hugner. Berikan support kalian di kolom komentar agar STY kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Salah satu pemain Liga Korea Selatan berikan permintaan khusus buat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam komentarnya di postingan sang pelatih. Dalam unggahan teranyarnya, Shin Tae-yong mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh pengikutnya, terutama para fans timnas Indonesia. Di postingannya, Shin Tae-yong meminta semua fans timnas Indonesia untuk menjaga kesehatan dan lebih sukses pada tahun 2025. Selain itu, sang pelatih juga memohon dukungan agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sontak unggahan tersebut langsung mendapat respons beragam termasuk dari salah satu pemain Liga Korea Selatan, Shin Ja-won. Sebagai informasi, Shin Ja-won merupakan putra kandung dari Shin Tae-yong dan saat ini sedang memperkuat Seongnam FC di kasta kedua Liga Korea Selatan. Dalam komentar di postingan, sang ayah Shin Ja-won turut mengucapkan selamat tahun baru dan meminta satu permintaan khusus. Permintaan tersebut adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sebagai hadiah buat para fans merah putih. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sendiri saat ini memang terbuka cukup lebar. Pasalnya, timnas Indonesia masih bertengger di urutan ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Jay Edges CS hanya berjarak satu angka dari Australia yang berada di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 pertandingan sisa, timnas Indonesia masih membuka peluang buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Pada pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di matchday ke-7, Kamis (20 Maret 2025). Kemudian 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para penggawa timnas Indonesia ramai-ramai memberikan ucapan selamat kepada Asnawi Mangkualam yang baru memperpanjang kontraknya bersama Port FC. Ucapan tersebut mereka sampaikan di kolom komentar pada unggahan terbaru Asnawi Mangkualam di Instagram pribadinya @asnawi_bor. Postingan tersebut lantas mendapat berbagai respons positif dari para pendukung timnas Indonesia. Tidak hanya itu, rekan-rekan Asnawi Mangkualam di skuad Garuda juga terlihat memberikan ucapan selamat. "Kaptenku," tulis Witan Sulaman. "Gas cap," kata Rizky Ridho. "Congrats Cap," sambung Egy Maulana Fikri. Selain 3 nama tadi, terlihat juga ucapan selamat dari pemain timnas Indonesia lain seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Mark Locke hingga back Venezia FC, Jay Edges. Seperti diketahui, Port FC resmi memperpanjang kontrak Asnawi Mangkualam hingga 4 tahun ke depan.
Artinya penggawa timnas Indonesia itu akan membela Port FC sampai 2029 nanti. Pengumuman tersebut disampaikan pihak klub lewat akun media sosial mereka @Porsche_official. Untuk diketahui, Port FC sebelumnya mendatangkan Asnawi Mangkualam dari klub Korea Selatan, Jeongnam Dragons, pada 26 Januari 2024. Hebatnya Asnawi Mangkualam langsung mendapat kesempatan bermain secara rutin saat baru awal bergabung. Asnawi tercatat memiliki 30 penampilan bersama Port FC. Kehadiran Asnawi Mangkualam membawa Port FC berada di peringkat ketiga pada klasemen musim ini. Port Liones tercatat mengoleksi 26 poin dari 14 pertandingan dan masih bersaing di jalur juara. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan resmi dilepas oleh klub asal Korea Selatan, Suwon FC, pada hari ini dengan transfer ke Liga 1 menjadi satu kemungkinan untuknya. Masa depan sang bek kiri berusia di Suwon FC telah dipertanyakan sejak beberapa bulan lalu lantaran Arhan kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Pemain berusia 23 tahun itu hanya diberi kesempatan bermain 2 kali oleh Suwon dengan total aksi 4 menit di lapangan. Dia hanya dikontrak hingga akhir tahun 2024 usai bergabung dari klub ibu kota Jepang, Tokyo Verdy, yang juga jarang memberikannya menit bermain. Pada hari pertama di tahun 2025, Suwon pun memastikan bahwa Arhan dilepas bersama dengan banyak pemain lainnya yang kontraknya habis setelah tahun baru. Keputusan itu diumumkan oleh Suwon melalui unggahan di akun Instagramnya pada Rabu siang waktu Indonesia Barat. Belum diketahui kemana Arhan akan mendarat, namun sang pemain timnas Indonesia sebelumnya telah dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1. Mantan klubnya PSIS Semarang sempat dikaitkan beberapa pekan lalu selagi kemungkinan gabung Semen Padang terbuka lebar karena sang mertua Andre Rosiade merupakan salah satu petinggi di klub tersebut. Bursa transfer di Liga 1 sendiri sudah dibuka dan itu memungkinkan bagi klub-klub untuk mendaftarkan pemain baru di pertengahan musim. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, kambing hitamkan satu hal setelah timnya bapuk di Piala Teluk 2024. Arab Saudi tersingkir dari Piala Teluk 2024 setelah kalah melawan Oman di semifinal yang digelar di Sulaibikhat Stadium, Kuwait, tadi malam. Tim berjulukan The Green Falcons itu kalah dari Oman dengan skor 1-2. Selepas pertandingan, Hervé Renard menilai penyebab Arab Saudi kalah ialah soal pertahanan. Ia menilai pertahanan Arab Saudi tidak kuat. Pelatih asal Prancis itu juga menyinggung jika masalah tersebut harus ditangani untuk mengarungi sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi tak begitu tampil baik di Piala Teluk. Di babak penyisihan, mereka menang 2 kali dan kalah sekali. Tak hanya itu, Arab Saudi di babak penyisihan kebobolan 6 gol. Secara total, Arab Saudi kebobolan 8 gol sepanjang turnamen. Sementara itu, Arab Saudi menyisakan 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya 2 teratas dari grup C yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi sementara ada di posisi keempat dengan 6 poin. Poin Arab Saudi sama dengan timnas Indonesia yang ada di posisi kedua dan Bahrain dan Cina di urutan kelima dan keenam. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menegaskan bahwa tim asuhannya menargetkan kemenangan dalam laga melawan Thailand. Vietnam akan menghadapi Thailand dalam laga leg pertama final ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium PH Ut Ho Kamis (1 Januari 2025). Vietnam sebenarnya memiliki modal cukup bagus melawan Thailand ini.
Pasalnya, The Golden Star Warriors mencapai babak final ASEAN Cup 2024 ini dengan catatan tak terkalahkan. Tim asuhan Kim Sang-sik tak menelan kekalahan sama sekali dalam laga penyisihan grup maupun di babak semifinal. Berbeda dengan Thailand yang dalam babak semifinal sempat menelan kekalahan. Gajah Perang menelan kekalahan dari Filipina 1-2 pada leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024 pada 17 Desember 2024. Setelah kekalahan itu, pada pertemuan leg kedua Thailand tampil luar biasa. Mereka meraih kemenangan 3-1 atas Filipina pada 30 Desember 2024. Oleh karena itu, Thailand yang menang agregat 4-3 atas Filipina layak melaju ke final ASEAN Cup 2024. Walaupun langkah tim asuhan Masatada Ishii ke final tak mulus, Kim Sang-sik tetap mewaspadai Thailand yang akan jadi lawan Vietnam ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai bahwa Thailand merupakan gunung besar yang harus bisa dilewati. Untuk itu, ia menekankan kepada tim asuhannya. Thailand memang gunung besar, tetapi ia menegaskan tak ada gunung yang tak bisa ditaklukkan. Oleh karena itu, alih-alih minder dan gentar melawan Thailand, ia menekankan bahwa tim asuhannya tak gentar sama sekali dan siap berjuang untuk bisa membungkam tim tamu nantinya.